Selamat pagi Bu Imas. Perkenalkan, nama saya Viani. Saya dari kelas 92. Pada kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita legenda berasal dari Jawa Timur yang berjudul Cinta Laras dan Ayam Jago. Selamat menyaksikan. Alkisah dahulu kala ada sebuah kerajaan yang besar bernama Kerajaan Jenggala. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang arif dan juga bijaksana bernama Raden Putra. Raden Putra memiliki seorang permaisuri dan juga seorang selir. Sang permaisuri adalah wanita yang memiliki paras wajah yang sangat cantik dan juga lembut hatinya. Maka dari itulah Raden Putra sangat menyayangi dan juga mencintai permaisuri. Namun, sikap dari Raden Putra terhadap permaisuri seringkali membuat sang selir merasa iri dengki dan cemburu terhadap permaisuri. Raden Putra juga memiliki kebiasaan untuk menyambung ayam. Ayam-ayamnya pun sangat banyak dan terpelihara dengan sangat baik. Di setiap pertarungan adu ayam, ayam Raden Putra lah yang selalu menang. Tak ada yang bisa menandingi ketangguhan dari ayam Raden Putra ini. Setiap orang yang ingin menjajal kemampuan bertarung ayam Raden Putra pasti akan pulang dengan kekalahan. Pada suatu hari, sang permaisuri sangat senang karena ia mendapati bahwa dirinya hamil. Sudah sekian lama ia menunggu, pada akhirnya Tuhan mengabulkan doa-doanya. Sang permaisuri hendak ingin memberikan kejutan kepada sang Raden Putra. Namun, berita kehamilannya tersebut tercium oleh sang selir, membuat sang selir marah besar dan ia bertekad ingin membalas dendam. Ia menemui tabib istana dan merencanakan rencana yang jahat yang akan menimpa sang permaisuri. Selir itu berkata kepada tabib istana, "Hei tabib, aku berniat untuk menyingkirkan si permaisuri itu dari istana ini. Kau harus membantuku ya." Kata selir. Tabib tersebut menjawab, "Aku mau saja membantumu, asalkan ada imbalannya." Kata tabib. Selir pun berkata, "Tenang saja, akan adalah imbalan harta yang sangat banyak setelah semua ini selesai." Kata selir. Kemudian tabib itu bertanya, "Aku bisa saja memberi racun kepada permaisuri. Racun yang bisa membuatnya sakit parah atau racun yang bisa membuatnya kehilangan nyawa?" Tanya tabib. Kemudian selir pun sambil berpikir-pikir. Lalu ia pun berkata, Tunggu dulu tabib, itu sangat beresiko. Bisa saja Raden Putra akan langsung curiga padaku. Ada cara lain yang lebih baik. Berikan aku racun dan penawarnya, maka akan kuminum. Dan dengan aku terlihat sakit, maka menghasut Raden Putra akan menjadi hal yang mudah. Kata selir. Tabib tersebut menuruti permintaan sang selir. Selir pun kemudian mulai meminum racun yang telah diberikan tabib kepadanya. Dan dengan cepat, racun itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Sang selir merasa kesakitan. Dan muncullah penyakit aneh yang ada pada tubuhnya. Selir itu pun mulai berteriak meminta tolong kepada Raden Putra.
teriak sang selir. Raden Putra mendengar teriakan itu langsung panik dan ia segera menghampiri sang selir. Raden Putra berkata, "Ada apa ini? Apa yang terjadi denganmu?" Tanya Raden Putra. Selir itu pun berkata, Aku tak tahu Kakanda. Setelah makan makanan dari permaisuri, tiba-tiba tubuhku seperti ini. Sakit sekali Kakanda. Tolong." Mendengar jawaban tersebut, Raden Putra langsung panik dan ia segera memanggilkan tabib istana untuk memeriksa keadaan sang selir. Raden Putra sangat mengkhawatirkan keadaan sang selir. Ia pun bertanya penyebab dari sakitnya sang selir kepada tabib istana. Tabib tersebut menjawab, "Sepertinya selir Baginda telah diberi racun yang sangat kuat. Ampun Baginda, saya curiga pasti ada orang yang mau mencelakainya," kata tabib tersebut. Namun Raden Putra mendengar itu tidak percaya. Ia pun berkata, "Apa? Racun? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang..." Perkataan tersebut langsung dipotong oleh sang selir. Selir berkata, Permaisuri itu yang telah meracuniku. Aku yakin, pasti dia ingin menyingkirkanku dari istana ini Kakanda. Tolong aku Kakanda, sakit sekali." Mendengar jawaban dari sang selir membuat Raden Putra marah besar. Dan ia pun segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil permaisuri ke hadapan Raden Putra. Raden Putra berkata dengan nada yang marah, "Sungguh kau adalah perempuan yang tidak punya hati permaisuri. Tega sekali kau meracuni selirku," kata Raden Putra. Namun permaisuri tidak tahu apapun. Ia pun berkata sejujurnya, "Apa maksudmu Kakanda? Aku tak melakukan apapun. Mengapa aku difitnah ingin membunuh selir? Padahal dia sudah kuanggap adikku sendiri Kakanda. Mohon Kakanda, percayalah padaku," kata permaisuri tersebut. Namun Raden Putra tetap tidak percaya kepada permaisuri. Ia pun berkata, "Jangan kau pikir dengan membalasmu seperti itu aku akan mengampunimu permaisuri. Cepat Patih, buang dia ke hutan dan habisi dia. Aku sudah tak sudi melihatnya lagi di sini. Cepat Patih, buang dia ke hutan dan habisi dia. Atau kau juga yang aku singkirkan," kata Raden Putra. Mau tidak mau, Patih tersebut menuruti perintah Raden Putra. Sejujurnya, Patih Jenggala tersebut merasa bimbang saat hendak ingin membunuh permaisuri, karena ia yakin bahwa permaisuri adalah wanita yang baik hati. Dia tidak akan mungkin melakukan tindakan yang kejauhan. Namun mau tidak mau, Patih Jenggala tersebut akhirnya membawa permaisuri tersebut ke tengah hutan untuk dihabisi. Setelah sang permaisuri tersebut dibawa oleh Patih, selir langsung meminum obat penawar yang telah diberikan tabib kepadanya. Dan dengan cepat tubuhnya sembuh seperti sedia kala. Ia merasa sangat senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Ia pun menemui tabib istana dan memberikan imbalan berupa harta yang banyak sesuai yang ia janjikan. Ketika malam hari, sang Patih ingin menghunuskan pedangnya kepada sang permaisuri. Permaisuri berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak ingin bayi yang ada di dalam kandungannya menanggung hal yang tidak ia lakukan. Sang Patih akhirnya tidak tega saat permaisuri selalu memohon ampun kepadanya. Patih tersebut berkata, "Maafkan saya Tuan Putri. Sejujurnya saya juga tak kuasa ingin menghunuskan pedang ini kepada Tuan Putri. Saya yakin semua ini pasti disebabkan oleh perbuatan sang selir," kata Patih. Mendengar itu, permaisuri merasa lega. Ia pun berkata, "Terima kasih Patih, karena telah memberikan kesempatan bagi anak ini untuk menjalani kehidupan," kata permaisuri. Patih tersebut berkata,
Saya akan membuatkan gubuk yang sederhana untuk Tuan Putri tinggal di hutan ini. Selebihnya untuk Baginda Raja, biarkan saya yang mengurusnya, kata Patih, membuat Permaisuri tersenyum. Ia pun berkata, semoga saja Raden Putra tidak mencelakaimu karena telah membiarkanku hidup. Kemudian sang patih tersebut langsung membuatkan gubuk yang sederhana untuk sang permaisuri tinggal di tengah hutan itu. Lalu ia pun langsung pergi meninggalkan permaisuri di hutan tersebut. Di tengah perjalanan, patih tersebut ingin berburu dan mencari rusa untuk diambil jantungnya. Lalu ia membawanya ke hadapan sang Raden Putra sebagai bukti bahwa ia telah menghabisi permaisuri. Selir yang berada di samping Raden Putra hanya bisa tersenyum licik. Ia akhirnya berhasil untuk menyingkirkan perempuan yang ia benci selama ini. Waktu pun sudah berlalu. Perut sang permaisuri tersebut semakin membesar, dan ia melahirkan di sebuah gubuk yang sudah dibuatkan oleh patih tersebut. Seorang bayi laki-laki pun telah lahir, dan ia diberi nama Cindelaras. Permaisuri mendidiknya dan juga merawatnya dengan sangat baik, layaknya seorang putra mahkota. Cindelaras tumbuh menjadi sosok remaja yang cerdas dan juga pemberani. Pada suatu hari, Cindelaras sedang bermain di tengah hutan. Kemudian, ia menemukan sebuah telur ayam. Lalu, ia membawa telur tersebut ke rumah untuk dirawatnya dengan baik. Hingga akhirnya telur itu pun menetas. Cindelaras senang bukan kepalang. Ia rajin memberi makan ayamnya yang segera tumbuh menjadi seekor ayam jago yang gagah. Pada saat Cindelaras ingin memandikan ayamnya, tiba-tiba ayam tersebut berkokok lalu berkata dengan suara yang keras, "Nama anak ini adalah Cindelaras. Ia tinggal di tengah hutan." Dari permaisuri yang telah dibuang ke tengah hutan. Mendengar jawaban dari ayam tersebut, Cindelaras terkejut dan ia pun berkata, "Apa? Ayamku berbicara? Apa yang kau katakan itu?" Kata Cindelaras. Ia pun melaporkan kejadian aneh tersebut pada ibunya. Cindelaras pun berkata, "Ibu, siapakah Raden Putra itu, Ibu? Apakah dia adalah ayahku? Kalau begitu, di manakah ayahku, Ibu?" "Aku ingin tahu, Ibu," kata Cindelaras. Permaisuri mendengar pertanyaan itu tentunya merasa gugup. Lalu ia pun berkata, "Mengapa kau menanyakan hal itu, Nak? Kau sudah tinggal bahagia bersama dengan ibu. Kau tidak perlu lagi mencari tahu siapa ayahmu," kata permaisuri. Lalu Cindelaras pun tetap bersikeras bertanya. Ia pun merasa penasaran. Ia bertanya, "Tapi aku ingin tahu, Ibu. Ayam ajaibku terus-menerus saja mengatakan hal itu." Mendengar jawaban Cindelaras, permaisuri tentunya kaget dan merasa bingung. Ia pun berkata, "Ayam berbicara? Baiklah Cindelaras, Ibu akan menceritakan semua kejadiannya tentang siapa ayahmu dan juga mengapa kita bisa terlantar di tengah hutan ini." Pada akhirnya permaisuri menceritakan semua kejadiannya tentang siapa ayah Cindelaras dan mengapa mereka bisa tinggal berdua di tengah hutan itu. Mendengar cerita ibunya, Cindelaras merasa marah besar. Dan ia bertekad hendak membalas dendam. Bersama dengan ayam jagonya, Cindelaras yang masih remaja pergi ke kerajaan Jenggala dan ingin menemui Raden Putra. Di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba ada kerumunan yang sedang mengadu ayam.
Cindelaras melihat itu penasaran dan ia mendekati kerumunan tersebut. Tiba-tiba ada orang asing yang berkata kepada Cindelaras. Ia pun berkata, "Hei anak kecil, sepertinya ayam jagomu itu kuat untuk diadu. Ayo kita adu ayam di arena pertarungan," kata orang asing tersebut. Kemudian Cindelaras menjawab, "Tapi paman, ayamku ini belum pernah bertarung sama sekali. Aku tak tega jika ayamku nanti terluka," kata Cindelaras. Mendengar itu, orang asing tersebut tertawa dan meremehkan kekuatan dari ayam Cindelaras. Orang asing tersebut berkata, "Kalau begitu, pergi saja kau dari sini anak kecil. Anak ingusan sepertimu mana mampu membawa ayam jagomu itu ke sini. Lebih baik kau sembelih saja ayammu itu untuk dijadikan santapan rumah," kata orang asing itu. Mendengar hinaan itu, tentunya Cindelaras tidak terima. Dan ia dengan percaya diri menantang orang asing tersebut untuk diadu ayamnya. Mereka yang awalnya meremehkan ayam Cindelaras, kini menjadi takjub dengan kekuatan ayam sakti tersebut. Kemenangan didapatkan oleh Cindelaras. Di setiap ajang adu ayam, ayam Cindelaraslah yang selalu menang. Dan dengan segera, ayam tersebut terkenal. Dan berita itu terdengar sampai ke telinga Raden Putra. Mendengar itu, Raden Putra penasaran. Dan ia memerintahkan pengawalnya untuk mencari keberadaan Cindelaras. Setibanya Cindelaras dan ayam jagonya di kerajaan Jenggala, Raden Putra terkejut. Meskipun peringainya seperti anak hutan, namun ia memiliki sopan santun layaknya seorang bangsawan. Raden Putra pun menantang ayam jagonya Cindelaras untuk bertarung dengan ayam jagonya kerajaan. Raden Putra pun berkata, "Anak kecil, aku menantang ayam jago yang kau miliki untuk bertarung dengan ayam jago kerajaan. Apakah kau bersedia?" kata Raden Putra. Kemudian Cindelaras menjawab dan menerima tantangannya. "Ampun Paduka, saya mau bertanding adu ayam. Namun jika ayam hamba yang menang, saya meminta kekuasaan atas kerajaan Jenggala ini." Mendengar permintaan tersebut, membuat Raden Putra terkejut. Raden Putra pun berkata, "Namun, jika ayammu yang kalah, apakah kau bersedia memberikan ayam itu kepadaku?" tanya Raden Putra. Lalu Cindelaras pun mengangguk dan berkata, "Saya bersedia, Paduka." Mendengar jawaban itu, Raden Putra pun tersenyum. Ia menyanggupi permintaan Cindelaras. Lagi pula, ayam Cindelaras tidak akan mampu untuk mengalahkan ayam kerajaan yang gagah dan lihai bertarung. Pertandingan pun dimulai. Ayam Cindelaras yang semula hanya menghindar pada saat ayam kerajaan mulai menyerang. Namun, saat ayam kerajaan mulai kelelahan, pada saat itulah ayam Cindelaras menyerang ayam kerajaan itu dengan garang. Adu ayam pun pada akhirnya dimenangkan oleh Cindelaras. Tentunya Raden Putra melihat itu merasa sedikit kecewa. Ia pun berkata kepada Cindelaras, "Sungguh mengecewakan. Ayam terkuatku bisa kalah dengan mudah. Aku akui ayammu memang tangguh anak kecil. Aku tidak akan pernah melupakan kekalahanku ini. Siapa namamu anak kecil?" Belum sempat Cindelaras menjawab, tiba-tiba ayam itu berkokok dan berkata dengan suara yang keras, "Nama anak ini adalah Cindelaras. Dia adalah anak dari Raden Putra, dari permaisuri yang dibuang ke tengah hutan." Mendengar jawaban dari ayam tersebut, membuat Raden Putra terkejut. Begitupun dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Raden Putra bertanya kepada Cindelaras, "Cindelaras,
apakah benar apa yang dikatakan oleh ayahmu itu? Tanya Raden Putra. Cindelaras pun mengangguk dan mengakui semuanya. Mendengar jawaban dari Cindelaras, Raden Putra sangat marah besar. Ia pun memanggil tabib istana dan Selir pun ke hadapan sang Raden Putra untuk menanyakan kebenarannya. Kemudian pada akhirnya mereka berdua mengakui semuanya karena mereka sangat ketakutan. Selir itu pun berkata, "Ampun Paduka, saya memohon bersalah. Saya mengaku bersalah. Mohon ampun Paduka." Kata Selir. Begitupun juga dengan begitupun juga dengan tabib istana. Pada akhirnya mereka berdua pun diberi hukuman. Akhir yang bahagia untuk Cindelaras dan sang permaisuri. Sang Raden Putra sangat menyesal dan meminta maaf kepada permaisuri atas perlakuannya dahulu. Mereka berdua pada akhirnya bisa kembali ke istana. Raden Putra sangat senang karena ia memiliki putra yang berani, gagah, sopan, dan memiliki kesenangan yang sama dengannya. Raden Putra sangat bersyukur Cindelaras dan permaisuri bisa kembali ke kerajaan Jenggala dan berkumpul menjadi keluarga yang bahagia. Pesan moral yang bisa saya dapatkan dari cerita Cindelaras dan Ayam Jago ini bahwa sepandai-pandainya kita berbohong, kebenaran pasti akan terungkap. Sikap iri dengki dan cemburu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Dan buah dari kesabaran adalah kebahagiaan. Sekian cerita dari saya. Terima kasih.